Seminggu yang lalu, seorang live streamer ditembak mati ketika sedang live stream IRL. Jadi insiden ini terjadi seminggu yang lalu. Gue sebenarnya awalnya agak ragu mau bahas ini karena takutnya terlalu sensitif. Tapi menurut gue ini cukup penting karena jadi salah satu insiden besar yang terjadi di dunia live streaming, sekaligus juga jadi bukti nyata dari resiko besar seorang IRL streamer. Sedikit background dari orang yang jadi korban di sini. Streamer ini namanya Cesar Gastelum, usianya 24 tahun, dikenal sebagai kreator komedi dan lifestyle, terutama di TikTok, dengan followers sekitar 700.000, sekarang udah nyampe 800.000, dan dia masih aktif bikin konten sampai jam-jam terakhirnya. Jujur aja, gue sendiri nggak pernah ngikutin dia sebelumnya, karena dia streamer Meksiko dan pakai bahasa Meksiko juga, jadi ya gue emang nggak ngerti bahasanya. Gue baru tahu soal dia dari kasus ini aja. Kronologinya, insiden ini terjadi hari Selasa malam 4 Agustus 2026 di Sinaloa, Meksiko, tepatnya di parkiran dekat drive-thru KFC. Waktu itu, saya satu ini lagi live stream bareng dua temannya. Mereka bertiga pakai jaket kurir karena mereka lagi bikin challenge jadi driver semacam Shopee Food lah, entah apa nama service delivery food di sana. Tapi intinya mereka lagi bikin konten kayak biasa aja, tanpa ada ekspektasi atau ancaman apapun. Dan kalau gak salah satu temennya sempat ngomong kalau dia was-was atau curiga sama orang yang naik motor yang kelihatan udah ngikutin mereka terus. Sampai kemudian ketika Cesar dan dua temannya ini lagi ngobrol di depan KFC itu, mereka tiba-tiba disamperin dua orang yang naik motor. Tanpa ngomong apapun, pengendara motor itu langsung ngarahin tembakan ke kepala Cesar dengan cepat. Dan seketika itu juga Cesar ditembak di kepalanya dan mati di tempat. Sementara dua temannya sama kameramennya jelas langsung lari begitu Cesar ditembak. Dan untungnya mereka semua selamat. Kejadian ini disaksikan langsung sama penonton live streamnya. Waktu itu juga real time. Lalu kalau dari laporan status investigasinya, sampai 4 hari setelah kejadian masih belum ada penangkapan dan belum ada motif resmi yang dikonfirmasi. Bahkan detail-detail yang dilaporin berbagai media aja masih belum sepenuhnya konsisten satu sama lain. Tapi Kabinet Keamanan Federal Meksiko udah menyatakan kalau mereka lagi menganalisis berbagai postingan media sosial Cesar, termasuk beberapa konten yang katanya merujuk ke salah satu faksi kelompok kriminal di sana. Jadi kemungkinan besar motif pembunuhannya ini ada hubungannya sama koneksi Cesar dengan salah satu kelompok atau gangster di Meksiko. Dan ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Kasus ini punya kemiripan sama pembunuhan influencer kecantikan bernama Valeria Marquez di Mei 2025 yang ditembak pas lagi live stream TikTok di salon tempat dia kerja. Media di Meksiko sendiri melaporkan ada sekitar 12 influencer media sosial yang udah dibunuh di Culiacan, daerah di Meksiko, sejak September 2024. Jadi ini emang bagian dari pola, bukan insiden tunggal. Culiacan sendiri emang lagi jadi jantung konflik kekerasan berkelanjutan antara faksi-faksi yang lagi rebutan kendali wilayah, buntut dari perpecahan internal kartel Sinaloa pasca penangkapan salah satu pendirinya. Jadi intinya, akar masalah dari kasus ini sebagian besar emang ada di konflik kelompok kriminal di dalam negaranya sendiri dan orang-orang yang terlibat di situ. Tapi walaupun gitu, ini tetap jadi bukti nyata soal resiko terbesar dari jadi seorang live streamer, terutama IRL. Dan sebagai konteks dan juga sedikit jokes dari kata stream snipe yang mungkin kalian lihat. Buat yang belum tahu, IRL streamer yang didatengin penontonnya karena mereka lihat lokasinya dari live streamnya itu biasa disebut stream snipe. Ya penontonnya disebut stream sniper. Dan di kasus saya saat ini, dia technically juga di stream snipe, tapi literally snipe-nya itu beneran ditembak. Dari kasus saya saat ini, kita bisa lihat langsung dan ambil contohnya kalau ini bukan sekedar skenario candaan. Dengan lokasi Cesar yang ada di depan KFC, area publik kayak gini jelas gampang banget dilacak. Yang bikin posisinya presisi terekspos secara real time. Siapapun yang nonton live streamnya waktu itu tahu persis dia lagi ada di mana di detik itu juga. Kemudian waktu reaksinya juga nyaris nol, gak ada interaksi sama sekali. Dari motor lewat sampai mereka datang terus nembak, kejadiannya begitu cepat. Seriusan, gak ada ucapan atau interaksi apapun sebelumnya, dia langsung ditembak di kepalanya. Artinya, begitu lokasi udah diketahui, eksekusi bisa terjadi nyaris seketika tanpa ada waktu sama sekali buat mitigasi. Nah, ini menurut gua jadi poin paling penting. Privacy buat seorang IRL streamer sekarang udah jadi semacam trade-off yang mahal. Begitu kalian mutusin buat streaming dari lokasi publik, kalian otomatis ngasih tahu ke semua orang yang nonton persis kalian lagi ada di mana, kapan, dan situasinya kayak gimana. Dan kayak yang kita lihat dari kasus saat ini, itu bisa dimanfaatin sama siapapun yang punya niat jahat
entah itu haters, orang yang punya dendam pribadi, atau bahkan orang yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali, tapi cuma pengen cari masalah. Kasus Saya Satu Gastelum ini jadi contoh nyata paling ekstrim soal itu. Jadi skenario IRL streamer beresiko bisa dieksekusi atau semacamnya ketika live stream itu bukan cuma candaan. Kita udah lihat contoh buktinya dari sini. Makanya buat streamer-streamer problematik atau kreator yang sadar udah dibenci oleh publik, hati-hati aja. Karena takutnya kejadian gak terduga kayak gini bisa aja terjadi pada kalian, walaupun skenarionya berbeda. Makanya jangan jadi sampah atau brengsek yang selalu cari masalah atau kontroversi hingga dibenci banyak orang.